Ketika orang itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan yang mengalir kepadaku dan kepada keturunanku. Kita sedang meminta kebaikan kepada anak. Kalimat setelahnya itu apa diksinya? Saya bertobat ya Allah. Kalimat setelahnya bukan saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya umrah. Enggak, no. Allah tidak nyampaikan itu. Ini tuh betul, saya tobat ya Allah. Kenapa setelah kita memohon sama Allah, meminta kebaikan yang mengalir sama anak kita, kalimat setelahnya itu saya bertobat? Karena dosamu itulah yang terhambat mengalir kebaikan kepada anakmu. Dosanya orang tua. Kalau pingin dosa itu, kalau pingin kebaikan itu mengalir sama anakmu, tobat dulu selaku orang tua. Kita tobat sama Allah. Kalau sudah punya anak itu udahlah tobat lah. Ngapain kamu udah punya anak gitu? Karena tidak bertobatnya orang tua itu menghentikan aliran dan gelombang kebaikan yang harusnya didapatkan anak kita. Aliran kebaikan dan gelombang kebaikan itu terhenti karena dosa orang tuanya mampet akhirnya. Ibarat pipa ada kotorannya. Kotoran itu siapa? Kotoran kita, orang tuanya. Kotoran itu kan selalu menghambat. Darah itu kan terhambat oleh kotoran-kotoran di dinding-dinding pembuluh darah. Selalu yang namanya kotoran itu menghambat. Apa kotoran yang lebih najis kecuali adalah dosa? Kotoran yang paling kotor itu bukan nasi yang basi, bukan. Kotoran yang paling najis itu dosa kita. Nah itu yang menghambat. Berhenti dia. Jadi kalau ini pingin supaya mengalir kembali, simple. Kamu harus bertobat dulu. Baru nanti akan dibuka itu kotoran itu. Pembuluhnya dipasang bypass, dia ngalir kembali itu. Bebas dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu ya tobat kita. Baru setelah itu mengalir kebaikan untuk anakmu. Kalau kamu bertobat. Tapi kalimat setelahnya wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa na'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya tobat. Kalau saya sudah tobat ya Allah, bagaimana kondisi anakku? Allah menyampaikan closing pada ayat tersebut. Wa inni minal muslimin. Saya pasrah ya Allah. Ya kalau sudah tobat tiba-tiba dikasih hukuman, ya sudah kita terima. Karena terkadang hukuman itu menjadikan kita bisa menyadari lebih maksimal. Kadang-kadang penjara itu menyimpan saksi bagaimana orang bertobat dibandingkan dinding-dinding masjid. Karena apa? Di tempat orang mendapatkan hukuman itu akhirnya dia menyadari kesalahannya daripada dinding masjid kadang. Makanya akhirnya kalau tadi perkataan dari gimana ini Ustadz, kalau saya sudah bertobat apakah tetap nanti akan mendapatkan? Bisa jadi tidak kalau Allah berkehendak, tapi bisa jadi tetap diberikan oleh Allah sebagai bentuk hukuman supaya kita semakin menyadari bahwasanya benturan itu mengingatkan kita supaya tetap memperbaiki diri sebelum kita menutup mata.